Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita kembali diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki menuju majlis yang mulia ini di rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan dan dijauhkan dari segala keburukan dan mudahkan dalam meniti jalan Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan ridhonya ketika kita berjumpa dengannya. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah atau kumpulan larangan-larangan dalam syariat. Masih dalam pembahasan larangan-larangan yang terkait dengan ilmu. Dan di pagi ini insyaallah kita akan mengambil bab yang terakhir dari pembahasan ini, sebelum kemudian nanti insyaallah di pertemuan yang berikutnya bila Allah mengizinkan kita akan memasuki kitab yang baru dari kumpulan pembahasan ini, kitab yang sangat penting menurut saya karena akan menentukan lurus dan tidaknya agama seseorang, yaitu Kitabul I'tisam bil Kitab was Sunnah. Kitab wajibnya berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan pada begini insyaallah disebutkan tadi bab an-nahyi 'anit tanjim wa tahrimi tasdiqil munajjimin. Bab larangan dari mempelajari ilmu perbintangan dan haramnya membenarkan para ahli nujum. Bab ini disebutkan oleh sebagian ulama dalam pembahasan sihir, dalam kitab tauhid atau pembahasan akidah. Mengapa demikian? Karena umumnya tukang sihir ketika mereka menebak nasib, mengaitkan masa depan seseorang dengan perjalanan bintang dan letak-letak bintang, termasuk bulan. Dan ini bagian dari sihir. Mengapa dikaitkan dengan sihir? Karena di sana ada satu unsur dari bagian sihir, yaitu mengaitkan makhluk dengan perkara yang gaib, dan itu bagian dari sihir. Padahal hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui perkara gaib, dan tidak seorang pun diberi ilmu hal tersebut kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah bila memenuhi syaratnya. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Jin, alimil ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Allah azab yang mengetahui perkara gaib dan tidak ditampakkan perkara gaibnya kepada siapapun kecuali kepada para rasul. Jadi kalau ada orang mendakwakan diri pengetahuan tentang hal-hal yang gaib, maka syaratnya satu di sini Allah tetapkan, yaitu dia harus menjadi seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi penulis Hafidz Ta'ala memasukkan pembahasan ini dalam larangan-larangan terkait dengan ilmu. Mengapa demikian? Karena
masalah perbintangan dan kaitannya dengan nasib ini ilmunya dipelajari. Ilmunya dipelajari, ilmu tentang letak bintang, ilmu tentang keadaan bintang dan sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan lahirnya manusia, matinya manusia, hari dan sebagainya, yang kemudian disebut dengan ilmu perbintangan. Para ulama menjelaskan ilmu tentang perbintangan ada dua macam. Ilmu yang dikaitkan dengan perbintangan ada dua macam. Yang pertama disebut dengan ilmu tasyir. Namanya ilmu tasyir. Tasyir dari kata sair, yaitu perjalanan bintang. Dan ini yang dikenal dengan ilmu falak. Dikenal dengan ilmu falak. Dan diperbolehkan karena berfungsi untuk mengetahui musim-musim tertentu, mengetahui arah dan semisalnya. Tidak ada kaitan dengan nasib manusia. Seperti yang kita kenal juga tentang menentukan waktu salat, menentukan awal bulan, akhir bulan, yang kemudian lebih dikenal dengan ilmu apa itu? Hisab. Ini dalam bahasa Arab namanya ilmu tafsir, perjalanan bintang. Adapun yang kedua disebut dengan ilmu taksir. Ya, mirip ya, ilmu taksir namanya. Dari kata asar, jejak. Yaitu ilmu yang pelajari keadaan-keadaan bintang dan pergerakannya, lalu dikaitkan dengan dampaknya bagi kehidupan manusia di muka bumi atau nasib, sehingga muncullah ilmu tanjim, ilmu perbintangan, yang kemudian ini menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, khususnya bangsa Yunani dan Romawi dan semisalnya, dan budayanya berkembang sampai sekarang. Di surat kabar, di majalah, di media yang ada, terus ada pergerakan, perkembangan, dimunculkan ilmu itu yang dikenal dengan zodiak. Bintang ini, bintang ini, nah, itu namanya ilmu taksir. Barang siapa lahir antara bulan ini sampai bulan ini, maka nasibnya begini, keadaannya begini, begitu kan? Sampai umumnya kita pun terpengaruh dengan itu. Nah, masalah inilah yang dibahas para ulama, hukum mempelajari ilmunya, termasuk juga mengamalkannya. Tentang amalnya disebutkan dalam, tadi kita sebutkan pembahasan akidah, karena akan mengaitkan nasib dengan keadaan bintang. Adapun mempelajari ilmunya, maka masuk dalam pembahasan ini. Oleh karena di awal majlis tentang pembahasan larangan-larangan dalam ilmu, kita sudah mendapatkan faedah bahwa ilmu yang ada di depan kita ada dua macam. Masih ingat Bapak Ibu? Ilmu ada dua macam. Yang pertama ilmu bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat yaitu setiap ilmu yang memberikan madarat, keburukan bagi kehidupan manusia, baik di dunia atau di akhirat.
baik di dunia atau di akhirat. Itu setiap ilmu yang terkait dengan apa yang diharamkan oleh syariat, termasuk ilmu ini, mempelajari ilmu perbintangan yang terkait dengan nasib atau ilmu taksir tadi kita sebutkan, mempelajari bagaimana membuat rokok, membuat khamar dan sebagainya. Adapun ilmu bermanfaat, mengapa kita ulas lagi untuk mengingatkan penyegaran kita? Ilmu bermanfaat tidak lepas dari 3 jenis. Yang pertama, ilmu yang mempelajarinya fardu, yang disabdakan oleh Nabi kita SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu hukumnya fardu bagi setiap muslim, baik yang fardu ain atau fardu kifayah. Maka mempelajari ilmu ini muqaddam, didahulukan daripada ilmu yang lain, karena akan berdampak untuk kehidupan kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sebagaimana kita mendapatkan penjelasan tentang fitnah kubur, yaitu pertanyaan 2 malaikat di alam kubur bagi jenazah yang baru dikuburkan. Masing-masing mereka ditanya tentang siapa Allah, apa itu Islam, dan siapa Nabi SAW. Ini yang dahulukan. Sampai sebagian ulama mengingatkan kita, orang yang berbangga dengan berbagai macam jenis ilmu dan sibuk dengan berbagai macam ilmu. Ada yang berbangga dengan ilmu isnad, sanad hadis. Ada yang berbangga dengan ilmu qiraah, macam-macam riwayat membaca ayat-ayat Quran. Ada yang berbangga dengan ilmu ini. Mereka katakan semua ilmu itu adalah hiasan, artinya keutamaan tambahan, yang nanti ketika kita berjumpa dengan Allah kembali kepada ilmu yang dulu kita pelajari waktu kita kecil. Apa itu? Siapa Allah? Apa itu Islam? Siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu kembalinya. Maksudnya adalah fokuskan pemahaman kita yang benar tentang ketiganya. Dan ada seorang ulama yang Masya Allah berkah sekali ilmunya, walaupun tulisannya tipis, tapi sayangnya orang-orang yang benci menghujat beliau dengan tanpa bukti dan tuduhan-tuduhan yang keji. Beliau menuliskan risalah bagus sekali namanya Al-Usul As-Salasah, 3 permasalahan penting mendasar bagi setiap orang, bagi setiap muslim. Beliau membahas tentang siapa Allah, apa itu Islam, dan siapa Nabi SAW dengan dalil-dalilnya. Dia adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Baik, ini contoh ilmu fardu. Yang kedua, ilmu mustahab, dianjurkan mempelajarinya. Ya. Bahkan ilmu mustahab ini kadang bisa menjadi bagian dari ilmu fardu, tergantung kaitannya dengan yang pertama. Khususnya adalah yang fardu kifayah, khususnya ilmu yang terkait dengan fardu kifayah. Seperti ilmu tentang ibadah-ibadah sunnah, ilmu tentang hal-hal yang terkait dengan kebutuhan manusia, seperti ilmu tentang medis, ilmu tentang teknologi, dan semisalnya. Dan yang ketiga, ilmu yang sifatnya mubah saja. Mubah, boleh.
Belajar itu boleh, tidak berdosa. Tapi kalau niatnya baik, berpahala. Itu setiap ilmu yang memberikan manfaat untuk kehidupan. Ini gambaran ilmu secara umum. Nah, apa yang disebutkan di bab ini bagian dari ilmu yang disebutkan tadi, ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang terkait dengan menebak nasib. Perlu kita ingat bahwa Allah memperingatkan kita tentang 5 jenis ilmu yang tidak boleh disentuh. 5 jenis ilmu yang tidak boleh disentuh. Maknanya dipelajari terlalu jauh, sebatas dari apa yang diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW saja. Allah firmankan di akhir surat Luqman, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang perkara-perkara berikut. Yang pertama tentang hari kiamat. Apa tandanya, kapan terjadinya, bagaimana kejadiannya, hanya si Allah. Dan Al-Quran sudah menggambarkan itu. Sehingga Nabi kita SAW ketika ditanya tentang hari kiamat oleh malaikat Jibril alaihissalam, beliau mengatakan, Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih tahu dari yang bertanya. Atau sama-sama tidak tahu. Tapi pasti terjadi karena Al-Quran memberitakannya. Dan ada tanda-tandanya, Al-Quran juga memberitakannya. Yang kedua, wa yunazzilul ghaits. Ilmu tentang kapan, bagaimana hujan diturunkan. Maka masalah ini musibah. Sudah berkembang dalam perakiraan cuaca, menebak cuaca. Perakiraan artinya menebak. Di setiap HP kita ada ya. Wah, nanti sore hujan nih, jangan. Kenapa? Tanda-tandanya belum ada. Kalau tandanya ada, silahkan. Tapi kalau tidak ada, tidak boleh. Karena hukum dalam Islam itu ya ta'allaq bil asbab, terkait dengan sebab. Kaidahnya menyebutkan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adama. Hukum seputar sebabnya, ada atau tidak ada. Sekarang kita sudah bisa baca nanti sore hujan atau mendung, begitu kan? Di HP kita. Bahkan beberapa hari yang akan datang. Jangan. Ada batasnya kita. Kata Allah, Innallaha 'indahu. Kita perlu mengambil faedah lafaz-lafaz ayat. Di antaranya, ini sebagai bentuk tadabbur. Apabila ayat dimulai dengan lafaz inna, di antaranya inna, yang merupakan takkid, penegasan, maka masalah yang disebutkan di dalamnya penting. Yang kedua, bila didahului dengan ma'mul, yaitu kata-kata khusus yang harusnya disebutkan di akhir. Umumnya ini adalah jar majrur. Indahu, didahulukan oleh Allah, maka ini membatasi. Seperti di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Yang asalnya adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tapi didahulukan iyyaka na'budu, membatasi. Sehingga ayat ini akhir surat Luqman tadi membatasi. Maka bila ada sebabnya terlihat, maka silahkan. Tapi itu pun dikaitkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kemudian karena menebak menghalangi kita dari aktivitas. Maka ini dikhawatirkan masuk kategori tatayur. Tatayur yaitu menyandarkan nasib kepada makhluk. Apakah nasib itu baik ataukah buruk? Dan seseorang dikatakan bertatayur ketika mendapati sebabnya, sebab tatayur bukan sebab kejadian, sebab tatayur, lalu menghalangi dia dari pekerjaannya yang akan dia rencanakan, yang sudah direncanakan, atau melanjutkannya. Dan itu kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah kalau ingin safar melepaskan burung. Kalau terbang ke kiri, ini Anda sial, tidak jadi. Tapi kalau terbangnya lurus atau ke kanan, tidak mengapa, baik, lanjutkan. Kita baca, wah, ini perkiraan hujan badai, tidak jadi. Jangan. Allah katakan innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Dan dia yang menurunkan hujan. Kapan, bagaimana, di mana, hanya Allah yang tahu. Sehingga kita harus membatasi diri, jangan masuk ke dalamnya kecuali ada berita dari Allah atau sebabnya. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu keadaan janin di perut ibunya. Wah, bayi ini dia kemungkinan lahir bulan ini, berarti nasibnya nanti begini, karena bintangnya ini. Padahal belum wujud juga di muka bumi. Tidak boleh. Lalu bagaimana dengan teknologi terbaru akhir zaman ini, dengan USG dan semisalnya? Apabila untuk mengatur perkembangan janin dari sisi fisik, tidak mengapa, karena itu ilmu yang memang terbukti. Tapi apabila dikaitkan dengan nasib, tidak boleh. Tidak boleh. Seperti orang zaman dulu dan masih juga sampai sekarang, kalau ada bayi lahir lalu ususnya melilit leher, apa katanya? Bayi ini membawa sial, harus diruat, dan semisalnya. Tidak boleh dikaitkan dengan nasib. Kata sebagian ulama, itu pun bisa dibaca keadaan fisiknya kalau sudah lewat dari 4 bulan, karena jasadnya sudah mulai terbentuk. Sebelum itu tidak. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Setiap jiwa tidak tahu apa yang akan dia perbuat besok hari. Inilah nasib. Tidak ada yang tahu, kata Allah. Hanya rencana boleh. Oleh karena kata Nabi SAW, la yughnil hazar minal qadar. Rencana yang dibuat seseorang tidak akan berarti sedikit pun kalau sudah berhadapan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Oleh karena orang beriman menghadapi masa depan dengan doa. Dengan doa, bukan dengan tatayur atau ilmu perbintangan atau semisalnya. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan setiap jiwa tidak tahu di mana dia akan mati, bukan kapan, di mana. Sehingga dari ayat yang mulia ini sebenarnya mengatakan bisa jadi seseorang ketika dia keluar dari rumahnya sedang menuju ajalnya. Oleh karenanya ketika kita keluar rumah,
persiapkan diri kita berjumpa dengan ajal. Karena Allah katakan di mana? Mungkin di jalan, mungkin di mana, kita tidak tahu. Dan ini sering kita jumpai berita seperti itu, khususnya kecelakaan. Loh, saya baru kemarin kok ngobrol sama dia, atau barusan tadi pagi jam 7 dia dapat berita jam 9 wafat. Sering begitu? Sering. Gimana? Lalu ayat itu, innallaha alimun khabir. Setiap kali kita mendapati penutup ayat dengan Asmaul Husna, ini penegasan bahwa hanya Allah yang memiliki kemampuan itu. Allah katakan innallaha, tegaskan lagi, sungguhnya hanya Allah alim, zat yang mengetahui ilmu-ilmu tadi, khabir, dan beritanya hanya dari Dia. Ini batasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita harus waspada sebagai batas. Oleh karena Allah juga menjelaskan dalam setiap ilmu, dalam setiap urusan ada batas. Jangan sampai kita melampauinya. Kalau kita melampauinya, maka kita termasuk orang yang zalim dan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya tentang masalah siam. Masalah siam. Allah menjelaskan tentang masalah siam di surat Al-Baqarah ayat 187 tentang bolehnya pergaulan suami istri di bulan Ramadan, tapi di malam hari saja. Siang hari tahan diri. Kemudian Allah jelaskan panjang, ditutup ayatnya dengan tilka hududullah fala taqrabuha. Demikianlah batas-batas hukum Allah, jangan kalian mendekatinya. Mendekati saja jangan, apalagi melakukannya. Kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya pada manusia agar mereka bertakwa. Di takwa itu dengan perhatikan batas-batas hukum Allah, mana yang boleh, mana tidak boleh. Demikian juga Allah firmankan tentang masalah talak. Ya, tentang masalah talak di surat Al-Baqarah juga. Ayat 229. Allah firmankan, at-talaqu marratan. Talak diizinkan oleh suami dijatuhkan pada istri sebanyak 2 kali. Karena sangat marahnya atau benci, tapi masih sadar, jatuhkan talak 1. Nyesel sebulan berikutnya rujuk. Boleh, masih masa iddah, kesempatan untuk bisa kembali, masih rujuk. Kemudian jatuh lagi yang kedua, sudah tahan. Apa kata Allah? Allah katakan, tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Itulah batas-batas hukum Allah, jangan kalian melampauinya. Maka barang siapa melampaui batas hukum Allah, maka mereka termasuk orang yang zalim. Demikian juga dijelaskan tentang masalah waris di surat An-Nisa dan yang lainnya banyak sekali. Menjelaskan bahwa segala sesuatu ada batasnya yang wajib kita perhatikan. Nah, ini batas-batas hukum Allah. Batas-batas kita pelajari ilmu. Kalau sudah terkait dengan 5 perkara, tahan diri. Harus kita ketahui batas-batasnya agar kita tidak tergolong orang yang zalim, tergolong orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam ilmu yang akan kita ambil faedahnya ini, seperti penulis Hafidz Ta'ala, bagian dari 5 perkara tadi, yaitu tentang nasib masa depan. Beliau katakan, an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal,
Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man iktabasa ilman minan nujum iktabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Barang siapa mengambil atau mempelajari sebagian kecil dari ilmu perbintangan, berarti dia telah mempelajari bagian dari sihir. Zada ma zada, akan bertambah bila terus mempelajarinya lebih lanjut. Di sini menjelaskan ilmu sihir itu banyak cabangnya. Dan setiap orang akan semakin terperosok dalam ilmu sihir apabila terus bertambah. Dan metode manusia dalam menebak nasib dengan banyak cara, dan ini tidak aneh bagi kita. Ada dengan yang disebutkan sini dikaitkan dengan bintang, ada dengan melempar batu atau kerikil. Jadi beberapa jenis batu dikumpulkan, ada hitam, ada putih, ada merah, ada kuning dan sebagainya. Lalu ditetapkan kalau merah berarti nasibnya begini, kalau kuning begini, kalau putih begini. Dengan prasangka. Dicoba lalu terbukti. Dicoba terbukti. Syaitan bermain di sana. Ya, maka dikenallah dengan pelakunya dengan romal. Nah, dengar Pak? Yang kita kenal dengan tukang ramal. Dari melempar batu. Romal. Lempar. Oh begini nih. Berarti kamu nasibnya begini. Maka tidak boleh begini. Maka harus begini. Ada lagi dengan membaca telapak tangan. Wah, kamu garis tebalnya putus ini. Berarti kamu banyak musibah. Garis kecilnya tidak ada. Untuk menghindari itu maka harus begini, begini, begini. Itu pun banyak. Ada lagi dengan membaca wajahnya. Wah, aura wajah kamu seperti ini. Makanya ada di tukang sihir itu menyingkap aura. Mereka membaca, tapi mereka tidak bisa membaca wajah orang saleh. Syaitannya terhalangi. Orang yang murni hatinya, penuh dengan iman, jauh dari kedengkian, syaitan tidak bisa membaca, sehingga tidak bisa memberikan berita kepada penerjemahnya itu Kang. Dan semisalnya banyak metode. Dengan air di baskom, macam-macam. Oleh karena Nabi kita SAW, beliau memangkas masalah ini ketika terjadi gerhana. Karena keyakinan orang-orang jahiliyah, termasuk juga di negeri kita dari zaman dulu, gerhana ini terkait dengan nasib kehidupan manusia secara umum. Ketika terjadi gerhana, beliau setelah melaksanakan sholat khusuf, beliau berkhutbah menyampaikan dalamnya, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Matahari dan bulan hanya sekedar tanda dari keagungan Allah, dan terjadinya gerhana pada keduanya atau salah satu dari keduanya tidak terkait dengan lahirnya orang mulia atau matinya orang mulia. Di dahulu itu kalau gerhana, wah berarti ini ada orang mulia lahir, calon orang mulia lahir, atau matinya orang yang mulia. Apakah itu pemimpin atau tokoh atau apapun. Dan ini tidak asing zaman sekarang. Setiap menjelang pergantian tahun, orang-orang semacam tadi bagaimana? Bermunculan, lalu menyebarkan berita hasil terawangannya. Tahun depan insya Allah akan terjadi kematian tokoh-tokoh besar.
inisial depannya atau belakangnya ini, begitu kan? Nah, itu kerjaan mereka memang. Dan terjadi. Inilah syaitan. Karena syaitan mencuri berita langit. Ya, setiap berita langit yang ditebak oleh mereka itu berita dari syaitan. Seperti halnya hal itu Allah sudah isyaratkan di surat Al-Jin bahwa mereka bangsa jin dahulu sebelum diutusnya Nabi kita SAW, mereka biasa mencuri berita langit. Karena kata ulama sebelum diutusnya Nabi SAW langit terbuka tanpa penjaga, sehingga syaitan dari bangsa jin bebas naik turun mencuri berita langit dari apa yang diperbincangkan malaikat. Dapat satu disampaikan kepada penerjemahnya dan tukang sihir. Dan mereka itu begini, kata para periwayat hadis tentang hal tersebut. Perundak mereka. Mungkin gambarannya kalau 17-an ada lomba apa itu, Pak? Nah, naik pohon pinang. Kan timnya kan begitu, Pak ya. Naik di pundak. Itu mereka sampai ke atas. Yang di atas memantau berita apa ini. Dapat satu sampaikan ke bawahnya. Ditambahi satu sama dia. Sampai ke bawah tambahi lagi oleh yang menyampaikan jadi 3. Terus begitu sampai yang paling bawah sampai jadi 100 berita. Padahal yang diambil cuma 1, disampaikan ke penerjemahnya. Maka ada kebenarannya 1%. Dan kadang itu muncul. Sisanya dusta. Sehingga tidak boleh percaya kepada tukang sihir, khususnya yang menceritakan berita-berita gaib. Nabi kita menyebutkan SAW, man ata kahinan au arrafan fasa'alahu wasaddiquhu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin la tuqbal lahu salatun arba'ina lailan. Barang siapa datang saja, ini hukum datangnya, ke tukang sihir, bertanya kepadanya, membenarkannya, maka dengan itu satu riwayat mengatakan telah mengingkari Quran yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada apa itu? Membenarkan. Lihat yang kedua mengatakan tidak diterima salatnya 40 hari. Ya sudah, kalau tidak diterima enggak usah salat, berarti dia satu lagi dosanya tambah. Bahaya. Ustaz, apa bedanya? Padahal hadisnya mirip, satu mengatakan telah ingkar pada Quran dan satu tidak terima salatnya. Di mana bedanya? Bedanya kata sebagian ulama, apabila yakin tukang sihir itu atau para dukun itu mengetahui perkara gaib selain Allah, maka dia kufur. Karena menjadikan tukang sihir tadi tandingan bagi Allah dalam ilmu gaib. Tapi apabila keyakinannya meyakini yang tahu perkara gaib hanya Allah dan dia punya pengalaman, bisa membaca perkara gaib yang tahu hanya Allah, tapi dia bisa membacanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari, tapi belum sampai pada kadar kufur. Lalu bagaimana kalau salatnya 40 hari tidak diterima, lalu saat itu dia mati? Musibah. Baik. Allah firmankan di surat Al-Jin, pengakuan bangsa jin. Pengakuan bangsa jin yang Allah kisahkan di ayat ini. Di ayat yang ke-9, ayat 8 dan ayat 9 sampai ayat 10. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Dan kami menyentuh langit. Menyentuh langit yaitu naik ke langit untuk mencuri berita. Maka kami dapati penuh dengan penjaga dan batu-batu yang siap dilempar.
Jadi kata sebagian ulama, kalau kita lihat ada seperti cahaya terbang, batu jatuh, meteorit, itu lemparan para malaikat kepada para syaitan yang mencuri berita langit. Lempar, entah jatuhnya di mana, begitu kan? Tiba-tiba hilang. Itu lemparan mereka. Namanya syihab. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Dulu kami, kata Pak bangsa jin, aku katakan di sini. Dulu kami biasa duduk-duduk di langit untuk mencuri berita perkara gaib. Fama yastamil ana, barang siapa sekarang melakukan itu lagi setelah Nabi SAW diutus, yajid lau shihabar rasada, dia akan mendapatkan syihab-syihab tadi, batu-batu langit yang berapi tadi dilemparkan, diarahkan kepadanya. Rasada, terarah dan pasti kena. Ini pengakuan bangsa jin yang Allah beritakan di ayat ini, dan kita wajib membenarkannya. Baik, kita kembali ke kitab kita ini. Itulah mereka. Jadi biasa mereka mencuri berita langit. Setelah Nabi SAW diutus, tertutup langit oleh penjaga para malaikat dan disiapkan pelempar-pelemparnya. Tapi mereka masih begitu, masih dapat langsung disampaikan lagi kepada para tukang sihir, para penebak nasib. Seperti itu. Dan Nabi kita SAW menjelaskan dalam hadis yang mulia ini yang dibawakan oleh penulis Nabi Ta'ala, barang siapa mempelajari ilmu yang terkait dengan perbintangan yang dikaitkan dengan nasib, berarti telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Karena sihir itu ada beberapa cabang. Satu, sihir yang terkait dengan menyakiti manusia, bahkan sampai membunuh. Kalau di kita istilahnya apa itu? Santet, teluh ya, dan semisalnya. Jadi sihir bukan hanya itu. Yang kedua, sihir terkait dengan pengobatan. Makanya sebelum maraknya dunia medis negeri kita, para pengobat itu dikenal dengan apa, Pak? Dukun. Maka ada dukun pijat, dukun sunat, dukun apa lagi? Dukun bayi, ya kan? Semuanya serba dukun. Karena tidak asing di masyarakat kita, kalian tadi masih ada ilmu yang terkait dengan ini, terkait dengan mempelajari dengan sisi gaibnya. Di antaranya adalah dengan tirakat untuk mendapatkan keahlian, puasa mati geni katanya ya, sekian hari puasa mutih, nanti bukanya dengan menyembelih ayam putih, macam-macam. Karena saya juga cari tahu berita tentang masalah itu. Oh begitu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan masalah jodoh, baik mengeratkan dua jenis manusia atau merenggangkan. Kalau merenggangkan dikenal dengan apa? Memisahkan suami istri. Hah? Nama sihirnya apa itu? Agar ini bercerai. Namanya apa? Lupa saya. Demikian. Atau mengeratkan, yang dikenal di masyarakat dengan pengasihan, ya kan? Agar pelet. Kalau menceraikan apa namanya? Lupa ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk mendapatkan kekuatan, ilmu kebal,
ya kan? Dan semisalnya. Yang kelima, ilmu sihir terkait dengan mempengaruhi orang. Mempengaruhi orang. Pasang susuk di bibir agar setiap kali ngomong didengar oleh dia. Iya kan? Pasang susuk di wajah agar orang lain melihat wajahnya bagaimana? Nah, menarik. Pasang susuk di tenggorokan agar ketika nyanyi bagaimana? Suaranya terdengar merdu. Pasang susuk di kaki agar nendang bolanya dari ujung ke ujung langsung gol. Iya kan? Ada semuanya. Jadi sihir itu bukan hanya menyakiti orang, bukan. Macam-macamnya banyak. Maka boleh katakan di sini, iktabasa syu'batan minas sihir. Telah pelajari sebagian dari ilmu sihir. Dan tidak aneh bagi kita mau nikah, dihitung dulu apanya. Ada yang tahu? Yang saya ingat dulu waktu kecil Nagadina namanya. Orang Jawa biasanya hafal Nogodino. Namanya siapa? Fulan dihitung namanya. Ini siapa? Namanya dihitung. Lahirnya tanggal berapa? Bulan apa? Ini apa? Legipon atau apa? Dicatat, dikumpulkan, dihitung. Lalu digabungkan, lalu dibagi. Wah, ini ketemunya nikahnya harus bulan ini, tahun sekian. Waduh, ini tanggal sial ini. Mau langsung itu atau ganti yang lain? Ada kemungkinan ini. Kalau tetap itu harus diruat dulu. Ngedengar itu? Nah, contoh lain lagi, mau bangun rumah. Mungkin Bapak Ibu sering lewat rumah zaman dulu, jalannya ngadep timur utara, rumahnya ngadepnya timur utara juga. Bukan ngadep ke jalan tapi nyamping. Pernah lihat ya? Itu hasil ngitung. Kok ngadepnya nggak ke jalan ya? Ngadepnya malah ke sana. Jadi jendela kamarnya ngadep ke jalan. Kalau sekarang kita kan tidak ya. Developer juga hitung apa itu? Feng Shui. Semua sihir-sihir itu dipakai di dunia ini. Bahkan kalau kita baca sejarah, penasehat raja di seluruh dunia tukang sihir. Firaun tukang sihir, ya kan? Siapa lagi? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi SAW di penjara, rajanya mimpi, bertanya ke penasehatnya, tukang sihir, menebak mimpi. Terus begitu. Tukang sihir punya tempat sama dulu. Ketika Nabi SAW diutus, pintu langit ditutup, maka mereka membenci Nabi SAW. Dan di antara inti ajaran Nabi kita SAW adalah memerangi sihir agar tidak lagi diyakini oleh manusia, karena sudah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus berhati-hati. Dan barangkali ada dari anak-anak kita belajar ilmu bela diri, ada Pak? Nah, perhatikan, karena tidak sedikit ilmu bela diri menggunakan sihir terkait dengan kekuatan. Saya sudah bertanya ke beberapa ahli bela diri, beberapa jenis yang sudah sampai pada tingkat pelatih. Ada tidak? Yang sudah ngaji jujur? Ya ada, Ustaz. Ada. Saya dulu juga belajar. Saya belajar ilmu bela diri ini selama 20 tahun, Ustaz. Ilmu dasar saya belajar sekian tahun, sisanya saya belajar ilmu itu. Tapi ketika saya ngaji, saya takut karena itu adalah sihir. Maka saya tinggalkan semua. Ada bagaimana agar menendang, sekali tendang tapi terlihat 1000 kali tendangan. Ada begitu?
Bukan cerita kosong itu, bukan hanya kartun. Memang ada dengan sihir. Bagaimana lari dari sini ke sana dalam waktu sekian detik? Tubuhnya ringan, ada dengan sihir. Bagaimana agar ketika dilempar dengan senjata tajam beracun tapi tidak nempel? Ilmu kebal, bukan hanya debus, bukan. Memang dipelajari, ada sihirnya. Makanya di tingkatan tertentu, khususnya di negeri kita, ada pakai apa itu? Pakai apa? Yang asap kemenyan. Ada syaratnya begini, ada amalannya begini. Seperti itu. Nah, ini macam-macam ilmu sihir. Jadi walaupun yang dibahas oleh penulis Habib Ta'ala tentang masalah menebak nasib, tapi kita perlu paham cabang-cabang ilmu sihir yang kita banyak terkecoh. Pengobatan patah tulang. Iya. Ada orang kecelakaan, tulangnya remuk beberapa tempat. Kata dokter, ini harus dioperasi tulang sambung. Wah, nggak usah, kesana aja. Tuh buktinya sembuh. Saya dulu belum mengerti nama masalah itu. Ada teman minta diantar. Oh ya, di sana saya antar. Saya sebutkan tempat ya, karena di tempat kita ini ada beberapa tempat. Diantar, patah tulangnya karena jatuh dari pohon. Saya orang suka penasaran, ikut masuk, diusir sama pengobatnya. Dilap sendirian aja. Mana airnya? Oh iya ada, diambil air kemasan. Lalu proses pengobatan selesai, saya tanya, sakit nggak diobatinya? Enggak. Loh katanya dipijat? Enggak, cuma digini aja. Lalu disembur. Coba lihat itunya, apa perbannya. Saya pikir dengan kayu, lalu di apa itu? Ya, macam gip ya. Saya buka, isinya kedebong pisang. Astagfirullahaladzim, patah tulang pakai kedebong pisang. Lalu airnya diapakan? Disembur katanya airnya. Suruh minum, 3 hari nanti balik lagi. Yang lain lagi, ada tetangga kecelakaan, jatuh patah tulang ininya. Di rumah sakit suruh operasi. Kata temannya, enggak usah, itu aja, biasa katanya. Saya ngajar tidak keburu. Sudah terjadi proses pengobatan. Selanjutnya saya tanya, gimana, sakit nggak ketika dipijat? Nggak sakit ngapa? Loh pijatnya gimana? Cuma dipegang lo dia gini-gini katanya. Lalu digitukan. Baca apa, dengar nggak? Enggak. Tapi katanya mau datang lagi sekian hari berikutnya. Coba dengarkan baca apa itu. Iya Ustaz, baca-baca tapi nggak jelas. Seperti itu. Dulu ada ikhwah juga ahli dalam pijat patah tulang. Saya tanya juga, antum belajar ini sudah ngaji atau belum ngaji? Belum ngaji Ustaz. Dulu belajarnya gimana? Pakai ini nggak? Ya pakai Ustaz. Jadi saya ngaji saya buang, tapi keahlian ini sebenarnya saya pakai. Dia baca dulu ronsennya, terus dia begini. Terus ketika mau mengobati bilang, nanti ini sakitnya luar biasa ya. Kalau mau ditarik, tahan nafas, tarik nafas, panjang, tahan. Nah, baru. Nah, itu contoh. Jadi itulah macam-macam sihir. Ada berapa tadi Pak? Lupa, lalaian. 1, terkait dengan nasib. 2, menyakiti orang. 3, merekatkan hubungan rumah tangga atau menceraikan. Ini banyak sekali kasus, khususnya ikhwan yang sudah mengaji. Rumah tangganya diganggu oleh mereka. Yang 4, kekuatan. Yang 5, pengaruh pada orang lain. Makanya ulama juga bicara tentang hipnotis, ya kan? Hipnotis ilmu mempengaruhi orang. Asalnya itu, tapi kemudian berkembang. Ada hipnoterapi, ada sebagian ustaz menjelaskan itu panjang, saya tidak mengerti. Di hipnotis katanya ada 2, ada yang mempengaruhi, ada yang begini. Ini gambaran secara umum tentang masalah sihir. Allah menjaga kita dari
sihir dan melindungi keluarga kita juga dan kaum muslimin pada umumnya dari pengaruh sihir dan dampak buruknya, dan maafkan kita serta mengampuni dosa kita sekalian. Inilah barangkali akhir faedah dari kitab yang terkait dengan masalah ilmu dan selesai, dan termasuk kitab yang berikutnya tentang i'tisam bil kitab was sunnah. Apa yang baik semoga diberkahi dan dimudahkan bisa mengamalkannya, dan apa yang buruk semoga dimaafkan dan diampuni dosa sekalian. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dan silakan apa itu. Silakan. Waalaikumsalam. Iya. 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 Baik, jazakallahu khairan. Ustaz Muhammad Arifin Badri hafizahullah, beliau punya tulisan panjang tentang hipnoterapi yang saya sebutkan tadi. Dan beliau termasuk yang membolehkan yang Pak Dokter sebutkan. Dan ini memang ada dasar hukumnya. Saya ambil satu contoh riwayat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu punya adik, masih balita, punya mainan seekor burung, burungnya mati, nangis. Nabi SAW lewat berkata, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair." Diam dia. Artinya, wahai Abu Umair, Nughair sedang apa? Abu Umair itu dia, dipanggilnya Abu Umair. Anak kecil dipanggil Abu Umair, boleh kata para ulama. Kunyah dari kecil boleh. Maka dia bingung, saya anak kecil dipanggil Abu Umair, perhatian ke burungnya hilang. Itu kan pengaruh Pak ya, pengaruh. Kemudian mafala Nughair, berpikir, burung kecil, orang mati kok ditanya sedang apa? Berpikir dia, hilang pikiran ke sana. Nah itu pengaruh. Nah itu sebagian ulama mengatakan bolehnya hipnoterapi bila tanpa apa? Hal-hal yang sifatnya sihir tadi. Jadi dia mengalihkan perhatian dari satu hal yang membuatnya apa? Ada trauma, ada sedih, ada takut, kepada sisi lain yang bagaimana? Membuat dia senang, membuat dia bingung. Seperti itu. Ya, contohnya dokter misalkan mau nyuntik anaknya trauma dengan jarum suntik. Diajak ngobrol, "Dek, sekolah di mana, Dek?" Di anu. Yang ngajar siapa ya? Sambil di apa? Dikerjain. Oh iya, belajar apa aja ya? Cus. Udah ya? Udah. Rasa untuk sakitnya hilang dengan apa? Dengan berpikir. Nah itu contoh awal. Betul Pak. Pengobatan apa? Iya. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama tentang masalah pengobatan tradisional. Ini kalau obat yang diberikan itu memang mujarrab, artinya memang teruji. Seperti orang tua kita dengan rempah-rempah, dengan apa? Empon-empon itu boleh. Karena memang terbukti, teruji, pengalaman.
Tapi kalau dia meracik sendiri, ngarang sendiri, lalu setiap bikin ada, maka itu ada sihirnya. Tidak boleh. Karena kata Rasulullah, man aqada 'uqdatan thumma nafasa fihi faqad sahara wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa mengikat ikatan lalu ditiup, berarti dia telah berbuat sihir. Maka barang siapa berbuat sihir, maka dia telah berbuat syirik. Nah, harus dikaji dulu, Pak. Dikaji dulu. Nah, kalau contohnya ada, ini di sana tempat teruji orang yang patah tulang dalam 2 pekan sembuh. Nah, 2 pekan kan waktunya cukup ya. Coba diuji dulu, sebelum datang diuji dulu. Oh, ternyata metodenya begini-begini, tidak ada unsur itu, maka mungkin tidak masalah. Tapi kalau dalam 2 hari sembuh, bisa jalan lagi, nah ini aneh. Seperti itu. Jadi dikaji dulu, tidak langsung datang, agar kita tidak terperosok dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua terkait dengan malaikat Harut dan Marut. Ayat yang mulai ini menjelaskan tentang kasus yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah dengan kemampuan yang tidak dimiliki manusia biasa. Beliau bisa memerintah bangsa jin, bahkan para syaitannya diperintah, dan mereka taat semuanya. Maka syaitan yang tidak taat Nabi Sulaiman alaihissalam datang ke Bani Israel bisiki. Nabi Sulaiman itu pakai sihir. Kalau mau buktinya, kitab sihirnya ada di sana. Ya. Dicari, betul ada. Maka kalau Nabi saja belajar sihir, kita juga boleh belajar sihir. Tapi mereka tidak berani ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Ada kekhawatiran, maka syaitan menghalangi. Maka Allah menurunkan 2 malaikat Harut dan Marut menguji mereka dalam rangka menjelaskan pada mereka hakikat sihir. Sehingga di ayat tadi disebutkan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini ujian untuk kalian. Mengajarkan sihir, perintah dari Allah, jangan kufur, artinya jangan belajar sihir. Tapi mereka maksa, ajari kami, jadi ajarkan. Berarti mereka gagal. Bukan berarti malaikat saja mengajarkan sihir, tidak. Itu ujian. Seperti contohnya, contoh ringan dan bagi Allah pemisahan tinggi, seorang guru, dia menyediakan khamar dengan sirup. Kata guru, ini sirup, silahkan mau nambah berapapun bebas. Ini khamar, boleh kalian minum, tapi kalian akan demikian. Maka jangan berbuat sesuatu yang akibatnya demikian. Diingatkan. Tapi boleh untuk diminum. Diambil. Penasaran kan? Diambil. Berarti yang melanggar itu siapa? Gurunya atau dia? Seandainya boleh, seandainya. Karena kata sendiri, sudah diingatkan, jangan demikian. Allah uji Bani Israel saat itu dengan Allah turunkan 2 malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir. Tapi diingatkan, kami ini ujian untuk kalian. Jangan kufur. Sehingga kata para ulama, sihir adalah kekufuran dari ucapan 2 malaikat tadi yang disebutkan di surat Al-Baqarah. Demikian. Allah. Silakan. Diganggu karena iya. Baik, barakallahu fikum. Pertama, apabila ada seseorang yang terkena sihir, pertama, bersihkan hati kita dari suudzon. Jangan mencari pelaku, karena itu yang diinginkan oleh syaitan. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Jangan cari pelaku, sehingga keliru orang-orang yang meruqyah. Kemudian siapa yang menyuruh kamu? Jangan. Itu yang mereka inginkan. Yang masuk ke tubuh manusia itu hanya suruhan. Pentolannya di mana? Di luar.
yang kerjasama dengan tukang sihir, dia punya anak buah disuruh. Jangan tanya siapa. Bersihkan zon. Yang kedua, isi hati dengan zikir. Kalau hati penuh dengan zikir, maka tidak akan betah. Kemudian yang ketiga, kalau sihir itu sihir rumah tangga, maka sadarkan pasangan kita, ini siapa? Kenapa nikah dengan saya? Begitu masalahnya apa? Sadarkan, bangkitkan lagi kepercayaannya. Karena syaitan sudah mempengaruhi gambaran yang buruk terhadap pasangannya sehingga benci. Sadarkan kembali, ingatkan masa lalu. Kemudian kriteria bentuk rumah tangga dulu bagaimana. Kalau sudah sadar, ikatan itu lepas. Yang keempat, bimbing dia untuk meruqyah dirinya sendiri. Itu yang paling ampuh kata para ulama. Karena ada penolakan dari jiwanya. Dan tidak mengapa bila minta tolong kepada orang yang meruqyah. Kalau bisa yang meruqyah itu bukan profesi. Karena profesi itu sudah bisnis. Dan kadang juga syaitannya yang lain yang datang kepada dia, membisikkan ruqyahlah dia dengan metode ini, sehingga tanpa sadar masuk ke jeratnya mereka juga. Tapi ada hasilnya, Ustaz? Ada hasil. Tadi juga pengobatan sihir itu ada hasil. Jadi seperti itu. Dan terakhir, kalau belum juga dapati apa yang kita inginkan dari kesembuhan, maka sadarlah bahwa Allah menginginkan kita kebaikan dengan sabar. Seperti yang beliau berikan tajalnya kepada seorang wanita hitam yang terkena penyakit mirip itu, seperti ayang, minta didoakan agar sembuh, tapi beliau memberikan pilihan, kalau engkau sabar jaminanmu surga. Maka wanita memilih, aku pilih sabar. Seperti itu. Allah. Cukup Bapak Ibu. Saya demikian, sekali lagi mohon maaf atas kealpan yang keluran. Mohon maaf semua dalam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa qul da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.